Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai semua aktivitas kita dengan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyerahkan hati kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dan yang menjadi ayat sorotan firman Tuhan menjadi renungan kita terdapat pada ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dari bacaan ini, tema yang saya mau ambil adalah berpegang kuat pada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap setia mengikuti Tuhan dan percaya sepenuhnya secara konsisten terus-menerus kepada Tuhan sampai akhir hayat ternyata tidak mudah bagi banyak orang. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Atau kadangkala bisa berubah di tengah jalan dan bisa kembali lagi. Ada banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi dan melemahkan iman serta semangat kita dalam mengikuti Tuhan. Di antaranya adalah karena ketika kita mendapat penderitaan atau ketika datangnya berbagai kesulitan hidup. Tetapi tantangan yang terbesar yang membuat kita tidak konsisten kepada Tuhan adalah datangnya dari dalam diri seseorang. Yaitu ketika kita tidak mampu melihat dan tidak mengakui serta tidak mensyukuri keputusan yang Tuhan berikan atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mampu melihat pemeliharaan Tuhan Allah yang penuh kasih dalam hidup kita, kita bisa menerimanya, maka kita akan melihat semuanya itu senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan serta membuat kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, kita dapat belajar dari seorang yang beriman yang tetap kuat dan tetap setia sampai berusia lanjut. Kita akan belajar dari kehidupan Kaleb. Kaleb ketika dia datang menemui Yosua untuk meminta milik pusaka bagi dirinya. Ada dua hal yang menarik dari perkataan Kaleb. Yang pertama ayat 12 dan 15, Kaleb meminta Kiryat Arba atau Hebron. Permintaan ini aneh karena pada umumnya ketika orang akan meminta tempat yang baik, yang dia pilih adalah tempat yang baik dan mudah untuk diperoleh serta banyak menguntungkan. Sedangkan Kiryat Arba adalah tempat tinggal orang enak atau suku raksasa dan kota-kotanya berkubu, sukar dirobohkan. Apalagi Arba adalah orang yang paling besar di antara suku enak. Kita ingat peristiwa 10 pengintai di mana mereka mengibaratkan orang-orang enak itu seperti raksasa dan kami ini seperti belalang yang siap untuk dilahap. Itu adalah gambaran beratnya tantangan untuk merebut daerah tersebut. Yang kedua, tetapi itulah yang diminta oleh Kaleb. Yang kedua adalah Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuatnya seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pada ayat ke-11, Kaleb merasa bahwa kondisinya saat itu masih prima, sama kuatnya dengan kondisi 45 tahun yang lalu. 45 tahun sebelumnya pada ayat yang ke-10. Sehingga dia mengatakan dia masih sanggup berperang. Pertanyaan kita adalah apa yang membuat Kaleb yakin bahwa dia akan mampu menaklukkan Hebron. Ternyata keyakinan Kaleb bahwa dia sanggup merebut pegunungan Hebron yang dijanjikan Tuhan kepadanya itu adalah dilandasi oleh keyakinan akan penyertaan Tuhan pada ayat yang ke-12. Selama 45 tahun Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati pada ayat yang ke-14. Oleh sebab itu maka dia akan sanggup mengalahkan
orang-orang enak yang merupakan keturunan raksasa tersebut. Bapak Ibu, kita bisa lihat Kaleb ternyata tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan dia mempercayai kekuatan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Karena Kaleb setia, maka janji Tuhan kepada Kaleb digenapi. Kita melihat bahwa ia tetap berpegang pada janji Tuhan sampai dia berusia 85 tahun. Mengapa Kaleb bisa yakin itu? Karena dia percaya jika Tuhan sendiri yang berjanji untuk memberikan tanah itu kepada bangsanya, maka Tuhan pun pasti akan membantu dalam proses memilikinya. Tuhan yang memberi, masa Tuhan membiarkan mereka binasa? Kaleb memiliki keyakinan iman yang teguh. Itu yang membuatnya mampu percaya kepada Tuhan. Dan dari kisah selanjutnya mengenai Kaleb, kita tahu bahwa kesetiaannya kepada Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dan Allah menggenapi apa yang dia janjikan. Dari Kaleb kita belajar untuk taat dan beriman kepada Allah dengan setia di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Pertambahan usia fisik yang lemah tidak membuat iman kita menjadi lemah kepada Tuhan. Dan juga tidak melemahkan semangat kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Sehingga janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Belajar dari keteladanan Kaleb. Biarlah kiranya mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Jangan menyerah. Terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Serta setia dalam janji-janji Tuhan yang akan Dia genapi dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin fisik kita semakin melemah. Tetapi kita yakin Tuhan akan menggenapi janjinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Memasuki kehidupan yang baru. Seringkali kami mengalami kegalauan, pertambahan usia maupun tubuh yang semakin melemah. Seringkali juga membuat kami meragukan janji Tuhan. Belajar dari kehidupan Kaleb. Biarlah kami senantiasa tetap berpegang kepada janji Tuhan sampai kapanpun sepanjang perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.